Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Atas karunia Allah yang berlimpah kepada kita, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, mulai dari kita hanya berupa satu sel makhluk hingga kita tumbuh dan berkembang di dalam rahim bunda kita, lahir ya kan, masa kanak-kanak, remaja, dan sekarang sudah menjadi pribadi-pribadi yang hebat dan bahkan sudah berkeluarga, kemudian bisa berkarya, memberikan kontribusi yang besar dalam kehidupan kita ini. Semoga hidup kita ini betul-betul bermanfaat, betul-betul mampu memberikan kontribusi yang besar bagi umat, bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar program Rumahku Surgaku yang saya banggakan dan yang saya sayangi dimanapun kalian berada, ya, tafsir kemenangan yang tentu akan saya kupas sedikit demi sedikit dari sudut pandang ketahanan keluarga. Saya tidak membahas dari sudut pandang yang lain. Apa relevansinya dengan rumahku surgaku? Karena memang mimpi terbesar kita selama di dunia ini menjadikan rumah kita itu adalah surga bagi kita, bagi istri kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita, surga pula bagi saudara-saudara kita, bagi tetangga kita, karib kerabat kita semua. Sehingga kita bisa menjadi model, true model dalam bentuk hubungan yang selaras serasi, hubungan yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah yang diimpikan oleh semua orang. Walaupun tidak semua orang mampu meraih hal yang demikian. Kemenangan di dalam Al-Quran kita bisa menemukan begitu banyak di ujung ayat. La'allakum turhamun, semoga engkau menjadi orang yang beruntung. La'allakum tuflihun, dan lain-lain sebagainya. Nah, memang di dalam hidup dan kehidupan ini Tuhan menghendaki kita menjadi pemenang. Menjadi pemenang dalam hidup ini, bukan pecundang. Menjadi pemenang dalam segala kondisi. Kondisi mapan atau belum mapan, kondisi susah, senang, kondisi dalam keadaan ada banyak ujian, ada banyak musibah, kondisi begitu banyak persoalan yang harus diselesaikan, atau dalam kondisi yang semuanya berjalan lancar, begitu indah sesuai dengan harapan. Jadi demikian. Jadi dalam segala kondisi, bagaimana kita menang? Saat kehidupan kita sulit, kita tetap menjadi pribadi pemenang. Saat kehidupan kita ini serba mudah, kita tidak terlena, kita tidak lupa. Kita menjadi pasangan suami istri yang berkategorikan pemenang. Nah, dalam keadaan ditimpa musibah pun kita termasuk orang-orang yang menang, bukan orang-orang yang gagal, orang-orang yang kalah dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Begitu pula menjadi pemenang dalam segala peran, apapun peran kita,
Apakah kita seorang suami? Jadilah suami pemenang dalam hidup ini. Kalau kita seorang istri, jadilah istri yang berkategorikan pemenang. Kalau kita seorang anak, bagaimana menjadi anak yang pemenang dalam kehidupan ini. Kalau kita sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang bawahan dan segala macam, kita outputnya adalah menjadi pemenang dalam hidup ini. Nah, inilah kira-kira gambaran, sekilas gambaran tentang pembahasan tafsir kemenangan yang akan kita uraikan dalam waktu lebih kurang 1 jam yang akan datang, Kak Uci. Oke deh, jadi kita tentunya pengen dong menjadi pemenang di segala situasi, di segala peran kita dalam keluarga ya, baik sebagai suami, sebagai istri atau sebagai anak gitu ya. Dan pastinya ini ada triknya, ada tipsnya yang akan kita share untuk Anda keluarga. Sebagaimana sih untuk menjadi pemenang gitu ya di segala kondisi, di segala peran dalam rumah tangga. Nanti bakal kita bahas dan kita lanjutkan bersama Ustadz Ali, dan tentunya Uci juga mengundang atensi Anda ya di 081267117564 ya. Kita break dulu keluarga SIP, jangan kemana-mana, tetap setia di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. .8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi di Rumahku Syurgaku keluarga SIP ya. Dan kita masih bersama narasumber kita, ada Ustadz Ali Margosim Askarillah. Beliau merupakan seorang praktisi ketahanan keluarga ya. Dan yang pastinya keluarga SIP, untuk Anda yang ingin ikutan bergabung ya bersama kami, silahkan yang mau bertanya seputar topik kita atau yang mau konsultasi juga boleh ya Ustadz ya. Dan silahkan nanti kirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp kita di 081267117564 ya. Oke deh, kita kembali ke pembahasan kita keluarga SIP ya bersama Ustadz Ali ini tentang tafsir kemenangan. Kalau tadi udah digambarkan juga sama Ustadz Ali nih keluarga SIP ya, bahwasanya mungkin yang kemenangan di sini mungkin bagaimana kita menjadi pemenang dalam segala situasi di keluarga, kemudian menjadi pemenang juga dalam peran-peran kita di dalam keluarga gitu loh. Nah, mungkin lebih jelasnya nih Ustadz, bagaimana sih bentuk-bentuk kemenangan dalam rumah tangga itu Ustadz? Iya. Jadi sebelum saya membahas lebih detail, perlu kita dudukkan kembali bahwa hidup ini adalah ujian. Hidup itu adalah ujian, bukan hidup tempat itu adalah ya? ujian, bukan bahkan kesenangan itu pun bagian dari ujian. Oke. Ya, bagian dari ujian. Allah menguji kita dengan hal yang kita senangi dan hal yang kita benci. Allah menguji kita dengan hal yang mudah, dengan hal yang sulit. Allah menguji kita dengan kelebihan dan kekurangan. Allah menguji kita dengan masalah dan dengan kemudahan-kemudahan. Jadi semua yang kita hadapi saat ini, yang kita terima, yang kita lalui, itu bagian dari ujian. Karena memang dunia ini adalah tempat berlangsungnya ujian bagi makhluk Allah yang bernama manusia. Jadi semua kondisi yang kita hadapi saat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu kemudahan, apakah itu kesulitan, apakah itu kemewahan, apakah itu rezeki yang sempit, rezeki yang lapang, dan segala macam. Bahkan pasangan kita sendiri itu merupakan ujian yang besar bagi kita. Nah, keluarga SIP, pendengar program Rumahku Surgaku yang saya banggakan. Jadi keluarga kita itu seperti bahtera yang tengah berlayar di samudra lautan sana. Jadi bahtera yang berlayar itu akan menemukan banyak
kondisi. Yang pertama mungkin badai yang besar, kemudian halilintar, kemudian petir, kemudian gelombang yang besar, kemudian bajak laut gitu ya. Kemudian stok makanan yang sudah menipis atau habis, atau anggota dari penumpang dari bahtera itu ada yang sakit, ada yang nakal dan segala macam, atau kapal yang bocor. Begitu banyak persoalan. Nah, semua persoalan yang ditemukan itu adalah bagian dari ujian itu sendiri. Nah, kapan para nakhoda kemudian penumpang di bahtera itu dikatakan dia menjadi pemenang? Jawabannya hanya 2 kata, Uci. Ketika dia lulus ujian. Lulus ujian berarti udah jadi pemenang gitu. Itu pemenang. Oke. Itu adalah standar terendah dari sebuah kemenangan, lulus ujian. Ada seorang ikut kompetisi pemilihan kepala desa, pilkades. Nah, di mata manusia sang pemenang adalah mereka yang meraih suara terbanyak, lalu dilantik. Nah, inilah pemenangnya pilkades, kepala desa kita yang baru, sipulan gitu kan. Begitu meriah tepuk tangan gitu ya. Nah, itu dikatakan pemenang. Kemudian ketika mengikuti sebuah kompetisi lomba gitu, maka yang nilai tertinggi, inilah pemenangnya. Kemudian mungkin yang ikut pemilu, inilah pemenangnya dengan suara terbanyak gitu ya. Anggota dewan terpilih, presiden terpilih, gubernur terpilih dan segala macam. Tapi dalam pandangan Tuhan, dalam pandangan agama, ya kan, Allah tidak melihat pada hasil, tapi Allah melihat pada proses yang kita lewati. Bagaimana kita bisa menundukkan nafsu kita, menundukkan syahwat kita, dikala kita meraih hasil yang memuaskan seperti yang kita harapkan. Dikala kita itu senang, bagaimana kita bisa bersyukur. Dikala kita susah, ditimpa banyak masalah, bagaimana kita bisa bersabar. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan kekecilan dari hati kita ini gitu ya. Saat terpojok, kemudian dicaci, dihina gitu, kemudian ditinggalkan oleh para fansnya, penggemarnya begitu, atau para pendukungnya. Bagaimana dia bisa mengelola hatinya? Bagaimana dia bisa mengembalikan semua itu kepada Sang Pencipta, Sang pembuat skenario terbaik dalam kehidupan ini. Nah, ketika seseorang bisa melewati itu dengan baik, melewatinya dengan penuh keimanan, maka itulah pemenang sejati. Maka bisa jadi dia itu tidak berhasil di mata manusia, tapi di mata Tuhan dia sukses. Karena Allah melihat prosesnya, karena Allah melihat pada prosesnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya mungkin dengan persoalan, dengan permasalahan, ujian dan cobaan, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Siapakah orang-orang yang sanggup itu? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhannya, keyakinan untuk tetap selalu berada pada garis yang benar, pada nilai-nilai, koridor-koridor yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah pemenang. Jadi jangan kaget, kok bisa ya dia dikatakan pemenang? Contohnya dari sisi materi dia itu sangat jauh, bahkan dia itu berkekurangan. Dari sisi penampilan deso sekali gitu kan, orang kampungan gitu, katrok katanya. Benar, kan? Deso ya. Yang deso. Kemudian dari sisi kecerdasan, wah banyak orang yang lebih cerdas dari dia. Dari sisi jabatan, tidak punya jabatan, ya kan? Pintar enggak, kaya enggak, ya kan, punya jabatan enggak, terkenal enggak, tapi dia itu adalah pribadi pemenang di mata Allah, di mata penduduk langit. Contohnya Uwais Al-Qarni. Penduduk bumi tidak ada yang mengenalnya, tetapi penduduk langit heboh siapa itu Uwais Al-Qarni. Sampai-sampai
Umar bin Khattab itu bermimpi, ya kan, beberapa malam berkali-kali bermimpi ada seorang pemuda surga yang tinggal di muka bumi ini. Sehingga beliau penasaran, melakukan perjalanan yang panjang, sehingga bertemulah di salah satu pojok Yaman sana ada pemuda tinggal di pinggir bukit, ya kan, dengan kehidupan yang sangat-sangat memprihatinkan, hidup bersama ibunya yang sudah sakit. Ternyata dialah yang Uwais Al-Qarni itu. Nggak tampan, nggak kaya, nggak cerdas, nggak terkenal gitu ya, tapi dia adalah penghuni surga yang tengah bermukim di muka bumi. Masya Allah. Jadi begitu Uci, pandangan manusia itu begitu terbatas. Dia itu dibatasi oleh sekat-sekat keduniawian, apa yang nampak oleh matanya. Sementara pandangan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia mengetahui hal yang sesungguhnya, kondisi yang sebetulnya dari seseorang itu. Kan mudah bagi Allah, mudah sekali bagi Allah. Kalau Allah mau dia itu kaya, ya hanya dalam sekejap dia akan kaya. Ya ada kan? Aja gitu aja ya. Saja. Korun, Sa'labah, ya kan, itu adalah dua sosok di dua masa yang berbeda. Korun dulunya adalah laki-laki yang sangat miskin. Dia bermohon kepada Nabi Musa, "Ya Musa, tolong doakan saya kepada Tuhanmu agar hidup saya lebih baik. Kalau saya hidup saya lebih baik, saya akan menjadi penolong agamamu, saya akan membantumu berdakwah, saya akan memfasilitasimu, saya akan menjadi pengikut setia." Apa kata Nabi Musa? "Ndak, kondisimu seperti saat ini itu sudah baik." Tidak lama kemudian datang lagi, dia menyampaikan permintaan yang sama, "Doakan saya ya Musa." Nabi Musa bilang, "Kondisimu yang saat ini itu yang terbaik bagimu." Besoknya datang lagi, sampai Nabi Musa ini beliau sudah kapok, artinya malas meladeni orang seperti ini, ya sudah nyinyir doakan gitu saja. ya. Orang ini nyinyir banget gitu ya, kayak anak kecil minta mainan, nangis dari pagi sampai sore, besok nangis lagi. Ya kan, besok nangis lagi. Begitulah kira-kiranya Korun. Akhirnya Nabi Musa pun mendoakan agar kehidupannya lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Seiring berjalannya waktu, ternyata Korun mulai dilalaikan oleh harta-hartanya, tidak lagi mendatangi majelis-majelis pengajian Nabi Musa, ya kan, tidak lagi berkumpul bersama orang-orang soleh ketika itu, dan bahkan dia sudah sibuk dengan hartanya. Kemudian ketika dipungut zakat, dia pun tidak mau mengeluarkan zakat. Ini yang harta ujian tadi ya, Ustaz, ini yang ujian tadi. Masya Allah, dia berkata, "Sungguh semua ini adalah jerih payahku. Saya yang bekerja siang dan malam, pontang-panting, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Masa saya harus mengeluarkan harta saya untuk dakwahnya Musa dan segala macam." Jadi dunia itu membuat kita menjadi lupa, seperti lupanya Korun akan janjinya pada Nabi Musa. Sa'labah juga begitu. Sa'labah hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang sangat taat. Suami istri tinggal di emperan, itu pun numpang, ya kan, di tanah orang, rumah petak kecil. Bahkan sampai-sampai dia itu berbagi kain sarung dengan istrinya, karena tidak punya lagi pakaian yang layak dijadikan untuk ibadah, dipakai untuk ibadah selain satu lembar sarung. Satu lembar sarung. Jadi dia berangkat lebih awal, kemudian selesai salam langsung pulang berlari gantian, agar istrinya bisa sholat. Gantian begitu. Itu saat kondisinya serba berkekurangan. Artinya dia dekat sama Tuhan. Kedekatannya luar biasa, ibadahnya luar biasa, zikirnya begitu banyak. Hadir di pengajian-pengajian Nabi. Minta sama Nabi, "Ya Rasulullah, doakanlah kami. Kondisi kami seperti ini." Ya kan? Akhirnya ya Rasulullah bilang, "Ini lebih baik buatmu." Sama jawabannya. Minta lagi, "Ya ini sebetulnya lebih baik bagimu." Minta lagi, nyinyir. Akhirnya Nabi pun ya sudah doakan saja. Didoakan dan dikasih 2 ekor domba ketika itu, sepasang domba. Akhirnya domba tadi memenuhi 2 lembah, memenuhi 4 lembah, dan dia sudah tidak lagi menghadiri sholat berjamaah di masjid, tidak lagi menghadiri pengajian, dan juga tidak mau mengeluarkan zakat.
Zakat aja nggak mau, apalagi sedekah. Zakat itu wajib. Itu kan wajib ya. Kalau sedekah itu sunnah. Begitulah Sa'labah ini. Nah, kepada pemirsa sekalian, jadi apapun kondisi kita saat ini, baik itu berkelebihan, berkekurangan, berkecukupan, atau sehat, sakit, orang biasa atau orang luar biasa, ya kan, kampungan atau orang kota, itu tidak bernilai di mata Allah. Tidak bernilai. Yang menjadikan diri kita bernilai di mata Allah adalah dalam segala kondisi tadi, seberapa dekat kita dengan Allah. Ya kan? Saat menjadi suami, bagaimana kita bisa mengayomi anak istri kita dengan petunjuk-petunjuk Allah. Jadi istri diajak mulai dari belajar agama, kemudian sahihul ibadah, ibadahnya itu bagaimana ibadah yang benar, kita ajarkan atau kita ajak belajar bersama-sama. Begitu pula dengan anak-anak kita, itu dikatakan pemenang. Nah, seorang itu akan dikatakan gagal di mata Yang Maha Kuasa ketika diberi rezeki yang berlimpah dan dia terlena dengan rezeki itu dan tidak menjalankan kewajiban yang semestinya harus dia jalankan. Karena sebetulnya sang pemenang itu dia punya satu orientasi, satu visi, dan di mana dia fokus dengan visi itu. Apa visinya? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, seseorang muslim itu dikatakan dia pemenang, dikatakan dia sukses saat kakinya yang kanan sudah menginjak tanahnya surga. Masya Allah. Jadi itulah visi seorang muslim, masuk surga. Itu dia. Ini standar pemenang yang tingkat tinggi nih. Ya kan, yang terendah tadi lulus ujian. Yang penting lulus dulu lah. Kalau mau naik kelas dari kelas dari kelas 5 ke kelas 6 SD gitu ya. Yang penting lulus ujian lah, walaupun hanya nilainya mungkin 6 enggak masalah, yang penting lulus. Ya kan, jadi kan naik kelas. Iya kan? Nah, tapi kalau Imam Asy-Syafi'i ini mengatakan ya lulus saja ya boleh, tapi yang terbaik adalah lulus dengan memuaskan. Nah, begitu. Surga dong ya endingnya. Surga ya. Dong. Itu ending dari sang pemenang. Oke. Nah, kadang kan kita sebagai manusia ini yang namanya makhluk nggak sempurna ya Ustadz. Kadang pandangan-pandangan dari tetangga kah itu atau orang sekitar kita lah. Kok kamu sudah lama menikah tapi kondisi ekonominya masih gini-gini aja gitu kan, kehidupannya seperti ini aja. Tuh yang di sebelah baru menikah, wah rezekinya udah melimpah, udah beli ini beli itu gitu kan. Nah kan kadang kita merasa down atau minder gitu ya, atau merasa kecil hati lah gitu. Nah kira-kira bagaimana tips atau cara kita dalam tetap meningkatkan keimanan kita kepada Allah meskipun ini pandangan orang-orang sekitar kita udah bilang kita kayak gitu, Ustadz? Ya, omongan orang tadi itu adalah ujian. Itu yang ujian ya? Bagi kita. Ya kan, yang pertama, seberapa pandai kita memfilter setiap omongan orang. Hati-hati, ada omongan yang terlihat begitu baik, terlihat begitu cerdas, tapi itu membuat kita terpuruk, menjatuhkan. Contoh ini bukan nggak jauh-jauh. Seorang ibu ketika anaknya itu memiliki semangat belajar yang tinggi, bahkan dia belajar dari pagi sampai siang, kemudian belajar lagi sampai sore, sang ibu bilang, jangan begitulah, nanti kamu sakit, contohnya. Atau seorang anak bilang, Bu, saya besok mau jadi pilot. Wah, contohnya. Kata ibunya, jangan, jatuh. Kemudian nggak ketemu ibu nanti gitu ya. Nggak ketemu sama ibu. Kemudian si anak bilang, Bu, saya pengen jadi dokter. Jangan nak, itu loh nak, ngeri. Nanti kalau kamu salah kasih obat dosanya besar itu. Jadi tidak semua perkataan
orang yang berbungkus nasihat itu kita terima mentah-mentah. Harus kita filter. Ada banyak contohnya itu ya. Jadi itu. Yang kedua, bukan berarti pula kita cuek dengan omongan orang. Kita terima, ya kan? Kita olah, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Kita harus tahu bahwa semua orang menghasilkan sampah. Baik itu sampah berupa ada berupa fisik ataupun berupa beku ataupun gas, gitu kan, sampah juga. Tapi ada sampah yang paling parah, apa itu? Sampah pemikiran. Sampah pemikiran ya. Pikiran yang keliru, yang salah. Itu sampah sebetulnya. Betapa banyak orang memberikan pendapat dan pendapatnya itu justru menjauhkan kita dari kodrat kita sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan. Itu sampah. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan menerima semua omongan orang, tapi juga jangan mengacuhkan saran-saran orang. Terima, ambil baiknya, buang yang buruknya. Begitu. Jadi omongan orang itu ujian. Saat orang itu diam saja, itu juga ujian. Gak peduli gitu. Dong sama gak kita peduli, ya. Berarti gak ada tanda tidak ada perhatian. Kalau gak ada perhatian berarti gak ada kasih sayang buat kita. Itu. Kenapa orang-orang terdekat dengan kita sering nyinyir, terutama ibu kita tuh nyinyir gitu. Ada saja yang diomongin, sedikit itu diomongin gitu. Karena dia peduli kepada kita, ada kasih sayang kepada kita. Nah itu. Jadi begitu pula dengan pasangan yang terlihat begitu sempurna, ya kan, perlakuannya kepada kita begitu baik banget, terutama para istri. Ya Allah, saya dapat suami bagaikan malaikat gitu ya. Kata-katanya begitu indah, sabar, dewasa, cerdas atau arif atau apalah. Segudang pujian untuknya. Walaupun segala puji hanya bagi Allah. Tapi ini lain hal ya. Ini lain hal, begitu. Terlihat begitu sempurna, mungkin mendekati kesempurnaan lah. Padahal tidak ada manusia yang sempurna ya. Nobody is perfect in the world gitu. Itu pun ujian bagi seorang istri. Di mana letak ujiannya? Satu, seberapa pandai dia bersyukur akan anugerah dari Allah. Yang kedua, seberapa besar ikhtiar dia untuk menjadi istri yang bisa penyeimbang. Suaminya udah bagus, mendekati sempurna, dia bisa enggak bertumbuh pula seperti itu? Ujian. Nah, ketika bertemu dengan anak yang nakal, ujian. Anaknya soleh, ujian. Kadang anak soleh, rajin sholat ke masjid, bapaknya sholat di rumah gitu. Istrinya rajin tahajud, lah suaminya dengkur aja dibangunin nggak mau. Itu ujian. Ujian. Iya benar. Rezeki yang berkecukupan ujian. Yang kurang apalagi? Ujiannya terasa begitu berat. Benar, semuanya ujian Ustaz. Semuanya ujian. Makanya kemenangan itu ada dua makna. Makna yang paling bawah lulus ujian. Makna yang tertinggi adalah masuk surga. Nah, masuk surga. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pasangan pemenang? Ya, artinya keluarga kita itu keluarga yang layak dicontoh. Kita sebagai suami istri, di mana kita itu menjadi uswah, di mana kita itu menjadi suri teladan bagi banyak orang. Nah, ini pemenang. Kemudian bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang patut untuk diguguh, ditiru, diikuti kata-katanya dan dicontoh perbuatannya. Ini sebetulnya tipikal pemenang. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus memiliki semangat untuk selalu bertumbuh. Nah, ini selalu saya sampaikan. Artinya apa? Kalau sekarang kemampuan kita dalam agama itu dangkal, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa, Uci. Sekarang kita mau cari apa? Referensi berupa buku digital banyak. Kita mau menemukan pembicara, pakar atau ahli atau spesialis di berbagai macam bidang banyak.
media, televisi, ya kan, HP saja. Kalau mau kita tekun ya dari HP, apa saja informasi bisa kita dapatkan. Ya kan, ada orang mengatakan Kiai Google, ya apa saja ada di Google gitu ya. Kemudian apa lagi? Kalau mau ke perpustakaan begitu banyak yang gratisan, teman-teman bukunya juga banyak gitu. Jadi tidak ada alasan sebetulnya bagi kita untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Ya kan, tidak mesti berbayar. Kalau dulu pelatihan berbayar. Benar. Ya kalau sekarang gratisan. Tinggal klik ya, semua di genggaman, di jari. Yang penting kita mau, ada kemauan. Di mana ada kemauan? Di situ ada jalan. Itu satu, itu harus dimiliki. Jangan menjadi sosok yang yang saya inginkan adalah sosok yang dinamis, sosok yang artinya mampu mengikuti perkembangan zaman, namun tidak keluar dari koridor yang telah digariskan sebagai manusia sesuai dengan fitrahnya. Jangan pula contoh nih, sekarang kan zaman milenial contohnya, anak-anak milenial dari Korea itu kalau pakaiannya serba tipis contohnya begitu. Akhirnya anak-anak remaja pun ngikuti zaman milenial, gaul gitu. Tidak seperti itu. Kita tidak boleh meninggalkan jati diri kita sebagai muslim dan muslimah. Itu jati diri utama bagi kita. Kan bahkan bukan adat, bukan budaya, tapi adalah kewajiban ya yang sudah diatur dalam agama kita. Nah itu. Kemudian yang kedua yang perlu untuk kita miliki adalah kesungguh-sungguhan. Nah, ini penting. Artinya bersungguh-sungguhlah, bersungguh-sungguh dalam memenuhi komitmen. Harus kita bersungguh-sungguh, ya kan, harus. Saya tahun depan, contohnya ini, saya tahun depan akan belajar bahasa Arab, contoh ini. Nah, maka kita harus punya langkah planning yang jelas agar tahun depan itu bisa bahasa Arab. Contoh ini, contoh lagi. Ya kan, kita berjanji dengan istri kita bahwa 5 tahun ke depan kita punya rumah yang indah, yang baik, walaupun kecil tapi asri, menyenangkan begitu. Kita akan bikin seperti ini. Gimana caranya, Pak? Gimana caranya, Bi atau Abah gitu kan? Kita nabung per bulan 1 juta contoh, 500.000. Kita tabung gitu kan. Kita beli ini dulu, beli ini gitu. Nah, itu contohnya planning yang jelas. Harus ada, harus jelas. Bukan pula berarti ya, itu kan nggak penting, itu kan duniawi, ya kan? Kita harus menjadi orang yang realistis, ya kan? Untuk bisa berangkat ke kantor, apa yang perlu kita siapkan? Baju sudah disetrika, ya kan? Mungkin memberdayakan tetangga gitu. Artinya untuk bisa disetrika harus punya kan, ya kan? Harus punya ininya kan, apa namanya itu? Alatnya, setrikanya ya. Kemudian juga anak ini udah 4 ini, saya ini mau 4 anaknya, punya baru motor gitu ya. 4 ditambah saya dan istri 6, 1 motor ber-6. Harusnya udah rendah 4 ya. Artinya apa? Orang itu cemas melihat kita. Iya. Artinya kita harus sudah punya planning, ya kan? Wah, maksimal 2 tahun ke depan kita punya mobil butut gitu. Kita harus punya mobil, ya kan? Yang penting itu kebutuhan duniawi yang bukan berarti pula kita membencinya, karena memang itu kebutuhan kita. Di dalam agama pun itu dianjurkan. Dunia al-mizra'atul akhirah. Dunia itu jembatan menuju akhirat. Perbaiki duniamu untuk akhirat lebih baik.
Yang menjadi persoalan adalah orang itu menjadikan dunia sebagai orientasinya, tujuannya. Lupa akhirat ya. Akhirnya lupa akhirat. Nah, padahal yang benar dunia itu hanyalah jembatan, jalan, wasilah menuju ke akhirat. Ya kan, kita perbaiki dunia kita. Contoh nih, kalau kita punya rumah yang nyaman begitu kan, kita bisa tidurnya lebih berkualitas. Ya kan, daripada tidur melantai, masuk angin, sering sakit-sakitan. Mending kita punya apa namanya? Itu iklan ya. Iya, itu iklan. Gitu, disensor. Yang lebih empuk ya, lah kan? gitu yang ya lebih Ustadz empuk, ya. tapi jangan terlalu empuk ya kan. Kemahalan. Seperti hotel-hotel di Dubai semalam 80 juta, 85 juta. Jangan Itu benar-benar duniawi ya. Itu benar-benar dunia. Artinya kesehatan tetap terjaga. Itulah namanya konsep tawazun, seimbang. Karena dengan kita sehat, kita bisa beribadah dengan lebih gercep ya. Lebih khusyuk juga lebih ya. Khusyuk gitu, lebih tumaknina. Coba kalau kita sakit-sakitan atau flu, ngomong aja kadang nggak jelas gitu ya. Tapi ketika badan kita sehat, ketika kita dalam kondisi fit, kita akan bisa beribadah dengan baik, berdakwah dengan baik gitu. Ada ustadz kita, contohnya kan kalau di Padang ini contohnya kita anggaplah Buya Mahyildi gitu ya. Beliau dalam sehari bisa menemui sampai 30 kelompok atau titik untuk bersilaturahmi, bayangkan. 30. Keluar kota itu beliau bisa 4 hari dalam perjalanan di mobil itu. Di mobil itu 4 hari, di mobil itu keluarnya ya waktu sholat, makan gitu. Tidurnya di mobil 4 hari. Kondisi badannya tetap fresh. Atau contohnya siapa lagi? Irwan Prayitno contohnya. Ya kan, puasa Senin Kamisnya tetap jalan, tetap produktif menulis buku, ya kan, mengisi ceramah gitu, mengisi Zoom pagi, Zoom itu bisa sampai belasan kali dalam sehari. Itu kan butuh kesehatan, tubuh yang prima, ya kan, tubuh yang prima. Jadi kita jangan pula menyepelekan, ini kan duniawi gitu ya kan. Punya rezeki contohnya 3 juta, wah kasihkan aja ke masjid semua ke 3 jutanya, terus nanti makan apa itu kan. Tetap ada alokasi yang jelas. Ini dong, ini zakat, ini sedekah, ini untuk orang tua ya kan, ini untuk tetangga nih ya kan. Yang buat kepribadian buat pribadi juga jangan lupa ya. Pribadi jangan lupa. Jadi diatur sedemikian rupa. Nah, yang jadi persoalan adalah dikasih rezeki sama Allah yang banyak, dibelinya mobil mewah, udah 1 pengen 2, dari 2 pengen 4, udah punya rumah mewah dari 1, kemudian pengen 2, habis itu bangun villa, beli tanah sana, beli tanah sini, sampai jalan pun mau dibeli, trotoar mau dibeli, satu komplek mau dibeli ya. Satu komplek mau dibeli, tetangga kanan kiri untuk makan aja susah, anaknya tengah malam nangis minta susu dan dia nggak bisa beliin, sementara dia tinggal di rumah mewahnya, bahkan makanan itu dibuang-buang sampai kucing dan anjingnya pun udah nggak selera untuk makan. Dia nggak ngasih ke tetangga. Nah, ini yang tidak boleh di dalam agama. Ujian. Itu yang namanya ujian. Nah, mungkin sekilas begitu. Jadi mau apa aja situasinya, sebenarnya ujian semua keluarga Sip ya. Kalau seandainya kita nggak bisa memilah dan memilih mana yang harus kita prioritaskan gitu ya, nanti takutnya yang untuk akhirat, tujuan akhir kita ke surga itu jadi lupa gitu ya, karena kita terlalu fokus dengan kehidupan duniawi gitu ya. Oke deh, semoga keluarga Sip gak ada yang seperti itu ya Ustadz ya. Insya Allah dengan mendengarkan talk show ini kita mampu membenahi diri kita gitu untuk menjadi pemenang yang sejati. Nah, di segmen terakhir ini Ustadz mungkin bisa kita berikan juga tips ataupun closing statement lah untuk pendengar kita mengenai topik kita kali ini tentang tafsir kemenangan. Silakan Ustadz. Iya, pendengar setia dari program Rumahku Surgaku, Radio Shift FM 105,8 yang saya cintai, dimanapun Anda sekalian berada. Allah berfirman di dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah yang telah memberi kita kehidupan. Jadi kita hidup ini adalah pemberian dari Allah, anugerah. Dia pula nanti akan mengambil,
mencabut nyawa kita, mengambil rezeki itu kembali, mengambil kebahagiaan itu kembali, kekayaan itu diambil kembali, ditarik kembali. Dia kasih terus ditarik kembali. Itu semua liyabluwakum, menguji kita. Karena memang dunia ini adalah tempat berlangsungnya ujian bagi manusia. Nah, ayyukum ahsanu amalan. Tujuannya apa? Agar tahu siapa nilainya yang paling bagus, siapa yang paling mantap nih, yang dikasih juara, ya kan? 10 besar. Yang naik kelas nanti siapa nih, ya kan? Yang nggak naik kelas, nah disiapin tempatnya di neraka. Yang naik kelas sudah disiapin tempatnya di surga. Nah, oleh karena itu, pendengar setia dari program Rumahku Surgaku, kita tidak ingin dong menjadi pecundang dalam hidup yang hanya sebentar ini. Ada yang mungkin usianya 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Tapi standar usia umur umat Nabi itu tidak akan melebihi dari usia Nabi sendiri, 63 tahun lebih dan kurang. Nah, oleh karena itu kita harus menjadi manusia yang produktif. Kita harus menjadi manusia yang terus bertumbuh. Harus demikian. Caranya bagaimana? Hadirkanlah Allah dalam segala kondisi kita. Saat kita miskin, kita selalu bersama dengan Allah. Saat kita kaya, kita selalu bersama dengan Allah. Saat kita dalam kelapangan, dalam saat kesempitan, kita harus selalu bersama dengan Allah. Kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, haruslah senantiasa bersama dengan Allah. Dengan selalu membersamai Allah, dengan selalu menghadirkan Allah di setiap detik dan peran kita, maka kita akan menjadi pribadi yang beruntung. Minimal lulus ujian. Yang paling diinginkan tentu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tafsir dari kemenangan? Lulus ujian. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Ustadz Ali sudah memberikan motivasi ya untuk kita pagi ini keluarga SIP ya mengenai tafsir kemenangan. Insya Allah kita semua akan berproses ya menuju menjadi seorang pemenang keluarga SIP ya, yaitu setelah lulus ujian pastinya kita akan ini ya, level selanjutnya adalah tujuannya endingnya itu masuk surga insya Allah ya. Oke Ustadz Ali, semoga kita bisa ketemu lagi di edisi selanjutnya di hari Selasa ya, pekan depan tentunya di jam 10 pagi. Oke, dan keluarga SIP juga terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Radio SIP FM ya dalam program Rumahku Surgaku untuk edisi kali ini dengan pembahasan tafsir kemenangan. Jangan lupa juga untuk selalu mendengarkannya setiap Selasa ya di jam 10 pagi. Saatnya uci pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf untuk segala kesalahan kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.